Beli sama gue Karavan Wawancara Media dan ya anime news gitu ya sekarang gitu ya. Jadi ya buat minggu ini ada dua ya, gue record tanggal 10 bulan Februari 2023 ya kan. Jadi minggu ini dua gitu ya. Ya ya karena mungkin ada yang nanya ini ya kok dua hari ini gitu ya, karena minggu ini gitu ya, maksud gue pengen aja gitu dua kali ini ya. Dan sekarang formatnya adalah begini gitu ya, jadi emang udah sekarang fix format gue sama gitu ya, kayak gini aja gitu ya, untuk minimalisir gitu ya copyright gitu cuy ya kan. Kadang-kadang itu jadi bagian yang nanya ada yang hilang ya kenapa gitu ya videonya. Jadi emang itu ya dihapus sama yang punya channel, yang punya video gitu ya. Jadi ada beberapa yang hilang video gua gitu ya, yang reaction PV dari Campfire yang gua udah bikin ngobrol animenya. Ini udah gua bikin video versi first impression gua ya kan, setelah udah nonton sampai saat ini gitu ya episodenya. Itu sekarang itu masuk episode berapa ya, sekarang masuk episode mana nih, masuk episode 5 ya, sekarang 5, minggu depan 6 gitu ya. Nah sini gue nggak tahu kenapa gue tidak bisa buka Twitter boy. Apakah internet saya ini ya yang tidak bisa buka Twitter? Jadi gue nggak tahu ya, belakangan kali ini kayak gue doang, kayak gak tahu sih kali ini make internet kalian gimana gitu. Gue buka Twitter tuh kagak bisa boy ya kan. Jadi ya buat video itu yang reactionnya dari PV-nya hilang ya kan, dan sekarang udah strike 1 ya, dan udah nggak ada lagi. Jadi fix formatnya jadi kayak gini dia untuk minimalisir. Jadi kita nge-reaction yang udah loading dulu aja, dia nggak tahu Twitter ya kan. Mungkin pertama kita mulai dari Gridman Universe gitu. Jadi Gridman Universe ini anime tuh model kayak Ultraman gitu ya. Ultraman bisa mirip-mirip Ultraman mecha gitu ya. Dari temanya ya lawan-lawan monster-monster gede, cuman ini pakai robot ya gitu, Gundam. Nah di sini udah keluar itu yang namanya mau keluar gitu ya, movie dari Gridman Universe ya. Dari Gridman Universe nih untuk animenya jujur aja gua nggak nonton. Dan di sini source-nya original, studionya Trigger ya, sama kayak sebelumnya. Gue juga udah nonton PV-nya gitu ya, PV-nya trailernya nggak gue play ya, gue bikin impression gue aja setelah gue udah nonton kurang lebih 2 kali ya. Berarti udah 2 menit setengah, 2 menit ya, 3 menitan gitu ya. Gue udah nonton 3 menitan, gue ulang-ulang gitu ya, gue ulang sekali 2 kali gitu ya. Masih nggak bisa ya Twitternya, nggak bisa Twitter boy ya. Jadi gitu ya, sini udah keluar trailernya dan bakal keluar di bulan Maret tanggal 24 2023. Jadi untuk studionya sama ya. Ini berhubung gua nonton sebelumnya, jadi gua ngomentarin dari segi trailernya aja. Jadi trailernya udah keluar. Ini kan emang animenya fokusnya ke action ya gitu ya, ke actionnya ya, lebih fokus ke actionnya, karena emang model-modelnya kayak Ultraman gitu ya, monster gede ya, monster gede. Terus dia ngelawan pakai robot kayak Gundam gitu yang bisa dipanggil ya, karena emang animation. Jadi ya gua akuin gitu ya, untuk anime ini animasinya uh, cukup mulus ya kan. Dan visualnya ada beberapa yang agak ganggu mata, dan gua ngeliat ada beberapa yang 3D gitu ya. Ya gue lihat ada beberapa yang 3D kayak jalannya gitu ya. Dan kalau dibilang ngeblend nggak 3D-nya sama yang gambarnya tangannya sama yang 2D-nya, itu nggak terlalu ngeblend banget ya kalau dari trailernya. Jadi kalau gue lihat ya, sepenglihatan gue ada sedikit, ada 3D-nya berkali-kali, ada 3D-nya di trailernya ya kan. Tapi nggak terlalu ya ngeblend, tapi nggak terlalu ngeblend banget ya kan. Ngeblend kayak nggak terlalu ngeblend banget ya, kayak ini contohnya ya, nggak gue play. Jadi sini blocking kameranya itu dia dari
bangku belakang ya, ngambil dari bangku belakang udah sepi kelasnya, udah pada keluar gitu ya murid-muridnya, sisa mereka berdua. Jadi sini adegannya adalah si cowok ini nyamperin si cowok baju hijau ini nyamperin si cowok baju putih ini, dia yang rambut merah. Nah ini kan bloknya dari belakang gitu ya. Kalau kalian lihat sini kan emang gambaran tangannya nih, kalian pasti ngeh ini ya dari latan itu apa namanya tuh, dua gini gambarnya dua dimensi, dan sini dia jalan. Kalau sepenglihatan gua nih 3D. Kenapa? Karena beda ya, beda. Ini yang gue bilang gitu ya, kalau misalnya emang anime tuh emang ada 3D-nya itu ada beberapa alasan, yaitu menghemat waktu terus sama pemotongan biaya pembuatan animenya. Jadi gimana cara bikin dua apa nah gambar dia gitu ya kan, jadi digambar per frame ya, per frame pergerakan per frame gitu ya, jadi mulus sih kalau dia digambar per frame-nya. Jalannya semakin banyak gitu ya, semakin banyak dipakai satu frame itu semakin detail lah ya, semakin detail gerakannya itu, animasinya bahkan dijadiin itu semakin mulus. Kalau misalnya ada yang kepotong ya kan frame-nya, bisa ya kalau dieditin frame-nya misalnya dari 1 2 3 kan ngurut tuh ya, jadi yang dibikin yang dipotong satu, yang dipotong yang kedua, jadi langsung 1 ke 3, dan itu ada sedikit teleport dan jadinya itu nggak bakal mulus, kecuali kalau di pada adegan emang yang intensnya itu pengen dibikin cepet. Kalau pengen dibikin cepet, beberapa frame itu dipotong, itu bakal dapat efek cepet yang ya gue pakai di IMV itu kayak gitu ya, jadi emang kelihatan lebih cepat ya, padahal emang dipotong. Contohnya yang kayak gitu, misalnya kayak mau pukulan cepet atau gerakan cepet, ada 1 2 frame yang dipotong, itu bakal ngeluarin efek cepet tanpa harus videonya kita speed up gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya gerakannya emang intens alurnya itu emang lambat gitu ya, jadi kalau ke potong itu jadinya emang kelihatan kaku dan aneh gitu ya. Kecuali itu jadi kalau alurnya cepet itu bakal kelihatan emang dapat efek cepet. Jadi untuk animasinya menurut gue cukup mulus ya, karena emang fokus ke action. Jadi kalau misalnya agak kurang bagus animasinya, ini bakal jadi jelek banget ya. SSS Gridman gitu ya. Sini untuk seasonnya 7,45 ya kan, dia bergulat di 7,5an gitu ya. Sini kita belum tahu ya kan, mungkin nanti kita ini secara visual dari trailernya ada beberapa yang ganggu, ada beberapa yang enggak gitu ya, ada beberapa yang bagus emang dari gambar 2 dimensinya, dari visualnya bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya digabungin sama 3D-nya jadi ya 3D-nya 1-10 blend-nya sama dua dimensinya mungkin ada di sekitar 7 gitu ya, 7-an kalau pendapat gua, tapi pendapat orang beda-beda. Tapi menurut gua nggak sampai 10 kayak ngeblend banget, jadi emang 7, tapi animasinya bagus. Jadi ada beberapa yang emang misalnya ganggu. Nah ini kalian ya agak aneh kan ya. Nah sini emang agak aneh aja. Ini udah 1080 ya. Nah ini kalau kalian mah emang kayak rada aneh gitu ya visualnya, entah mengapa gitu ya. Tapi di beberapa saat nih kayak gini itu bagus banget gitu ya. Nah gambar nih orang yang tadi jalan gitu ya. Nah ini versi 2 dimensinya sama yang kayak tadi emang videonya beda kan kalian lihat. Jadi itu kurang lebih trailer keluar gitu ya, udah ada beberapa 3D. Jadi kemungkinan di anime juga bakal ada beberapa 3D-nya, tapi menurut gue nggak terlalu ganggu banget. Level kegangguannya tuh nggak sampai ganggu banget kayak Tate no Yusa season kedua yang 3D-nya itu menurut gue ganggu banget ya. Monster kura-kuranya sering muncul terus gede gitu ya, serem enggak, cringe-nya iya gitu ya. Dan gue lebih ke cringe sih monster kura-kuranya kalau di
jadiin 3D gitu. Jadi emang bisa, aduh kura-kuranya sih seremnya sih nggak dapat, padahal tuh kura-kura bisa menghancurkan satu negara dengan sekali injek boy gitu ya, ngeri banget boy ya kan, tapi gagal gitu ya. Ya kurang lebih itu dari SSS Gridman. Berikutnya ada Mobile Suit Gundam ya kan, season kedua dari rilis visual di sini. Twitternya ya kan, entah mengapa Twitter boy, kenapa nih Twitter boy gitu ya, Twitter boy ya. Nah kurang lebih gue lihat di itunya ya, di websitenya mungkin kayak gini gitu ya, visualnya, karena emang gue nggak tahu kenapa gitu ya, Twitter itu dia bisa dibuka gitu ya dengan internet saya gitu ya, nggak tahu kalau di nah baru kebuka boy ya, giliran saya buka ini itu baru kebuka. Nah sini baru bisa gitu ya, setelah beberapa saat gitu ya menunggu gitu ya. Ini kita mulai dari ini dulu aja. Ini kan visualnya keluar ya kan di Mobile Suit Gundam ya kan. Gue jujur aja series Gundam nggak nonton gitu ya, belum nonton lebih tepatnya. Kalian komen di bawah untuk apakah menurut kalian bagus atau enggak ya, kalian komen di bawah. Dan ini websitenya ya kan, kurang lebih sini ada PV-nya, nggak bisa di country saya gitu ya, di Indo belum bisa. Sini kurang lebih bahasa Japun gitu ya ini. Nah ini bisa kita translate. Nah ini PV-nya Word ya kan, dimana banyak perusahaan maju luar angkasa membangun ekonomi yang sangat besar nih kayaknya, sinopsisnya gitu ya. Seorang gadis berberdasar Merkurius telah dipindahkan bla 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 ya, dioperasikan telah. Oke, ini perusahaan gede, intinya udah dunianya nyeritain itu udah gede gitu ya, maksudnya udah teknologi itu udah maju banget gitu ya kan, emang jadinya mecha gitu ya. Nah sini tema pembukanya Yaosobi gitu, jadi emang nanti openingnya dari Yaosobi ya kan, novel asli ini bahasa diganti bahasa Jepang jadi bahasa Indonesia, Bintang Buaya gitu ya. Nah ini tulisan asli, jadi dari novel. Di sini source-nya original ya untuk season keduanya, mungkin base-nya itu dari novelnya mungkin ya, mungkin nanti ada sedikit perbedaan dari novelnya gitu ya, nggak tahu juga gitu ya. Nah sini mobile bla 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 ya kan, mungkin kalian harus nggak terlalu kelihatan gitu, tapi nanti gue taruh kalau yang mau ngelihat langsung gitu ya websitenya sama link itunya, nanti gue taruh di bawah ya, dari link Twitternya nanti gue taruh di bawah di deskripsi gitu ya. Ya ini visualnya ya sama kayak yang di awal-awal tadi, ya kan, itu kurang lebih sama. Ini kita bisa lihat storynya. Nah ini storynya dari visualnya ini episode 1 ini gue nggak tahu nih apakah dari seri sebelumnya, dari season satunya apa season keduanya. Jadi emang kalau kita lihat dari gambarnya lumayan menurut gue gitu ya, dari visualnya kalau gue sih lumayan gitu ya, lumayan gitu ya, tapi dengan visual kayak gini. Nah ini agak nih ya kan, dengan visual kayak gitu ya kan. Ini ceritanya harus, kalau ceritanya bagus, visual yang kalau menurut gua agak aneh ya di mata, tapi bagus, jadinya bagus gitu ya. Biasanya ini gua nggak tahu di mata tuh kayak agak aneh sih ya. Ya agak beda, apakah yang ini 3D, tapi kalau misalnya emang bener 3D ngeblend ya. Tapi kalau emang ini emang mata gua aja gitu yang salah, ini 2 dimensi, berarti bagus gitu ya, bisa mengelabui mata boy. Nah ini tweetnya Mobile Suit Gundam Witch Mercury season kedua ya kan, teaser gitu ya. Nah ini dari teasernya visualnya keren banget gitu ya. Kalau dari visualnya yang ini keren mampus gitu ya, visualnya udah keren mampus gitu cuy. Nanti kita lihat
bakal gimana dari animenya. Nanti kalau trailernya gue tonton lagi, kita lihat apakah jadinya gimana gitu ya. Tapi keren banget sih ya, gue nih Gundamnya uh, ini detail menurut gue ya, cukup detail, cukup lekukannya kayak gini-gini, cukup detail ya. Kalaupun ini kalau ngomongin Gundam itu uh, maksudnya dalam badannya gitu, itu lekukannya detail-detailnya tuh nggak sebanyak Attack on Titan ya, kayak Titan gitu ya. Jadi kalau Titan itu dia kerutan segala macam itu lebih banyak, mereka nggak terlalu banyak, jadi harusnya 2D gitu ya, harusnya digambar, tapi nggak tahu juga nanti. Tapi sini ada itunya nih, gambar Gundamnya tadi mana cuy, nggak ada ya. Oh ini nih gambar Gundamnya, tuh gambar Gundamnya lumayan boy, bagus boy. Ini positif sih ya, nih gue ngeliat sih positif, sini bisa dapat 8 sini, 8 lebih bisa nih. Tapi nah di sini juga ratingnya 7,92 ya di Live Chart. Nanti di itu mungkin bakal lebih sedikit ya di My Animalist, tapi di Live Chart 7,9, 7,83 itu udah bagus banget ya, mendekati 8 itu mah udah bagus banget gitu ya. Dengan gue lihat visualnya di sini emang bagus banget cuy ya. Itu dari Mobile Suit gitu ya. Selanjutnya dari Shiro ya ini. Nah, pemberitahuan ya mengenai animasi ini nih ya, Shiro Seijo Tokuro Bokushi ya kan, yang diundur apa ya? Diundur. Dijadwalkan, ya benar diundur ya. Diundur mulai ya diundur jadi April gitu ya. Di sini Juli ya, gue salah baca mungkin ya. Dijadwalkan tayang mulai April 2023 di sini, tapi April ya. April, jadi mulai April 2023 ya kan. Jadi emang penundaannya itu karena virus corona baru, mutasi baru di COVID-19. Jadi kalau lagi tuh di news juga masalah delay yang juga kita udah ngeliat ya, apa namanya tuh grafiknya penyebaran COVID di Jepang gitu ya. Kita di Google lagi itu pernah. Jadi emang trennya naik turun, dan sekarang posisinya juga lagi diprediksi akan naik lagi kalau ngelihat itu dari sebelumnya ya kan. Grafiknya itu kalau dari sebelumnya naik karena cenderung pengulangan gitu kalau lihat dari grafiknya. Makanya di delay dulu gitu ya, biar nggak jadi pengulangan ya, jadi nggak naik lagi gitu ya. Dan sana mungkin ada mutasi COVID baru ya kan, dan ya mudah-mudahan masih bisa nangkal gitu ya vaksinnya itu ya. Jadi itu ya kan dari ini sekali ini ya kan, gue record tanggal 10 bulan Februari 2023, dan akan tayang di tanggal 11 April kan, 11 Februari 2023. Dan ya nikmatin itu baru ya, format baru kayak gini gitu ya, untuk meminimalisir copyright gitu ya. Nah, kadang-kadang nggak ada pemberitahuan boy ya kan, kalau misalnya oh ini copyright nih kan bisa di blur gitu ya, jadi guanya doang ya kan. Kadang-kadang memang tiba-tiba dihapus gitu cuy ya, tiba-tiba dihapus gitu ya, udah video lama kapan gitu ya. Jadi nah ya udah lah ya, jadi mudah-mudahan video ini nggak ada yang kena copyright gitu ya. Kita juga tadi ngeplay cuma beberapa detik doang, ngeliatin doang. Misal copyright lebih gampang di blurnya gitu ya, di blurnya lebih gampang ya. Gue nggak usah hapus segala macem, make tools editing di YouTube gitu ya. Kalau buat ngeblur itu ada, jadi emang disediain di YouTube editing buat ngeblur ya kan, terus motong ya kan, itu bisa. Tapi emang lebih aneh aja gitu ya, lebih aneh gitu ya. Kalau gue sih makanya aneh gitu ya kalau pakai yang disediain di YouTube, entah mengapa emang aneh rasanya gitu ya, aneh karena emang experience apa nama tuh, UX nya emang rada ribet gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya kan yang gue sampaikan gitu. Misalnya ada yang mau ditambahin, komen di bawah ya kan. Misalnya dia kan dua anime itu gue belum nonton ya season sebelumnya,
Kalian yang nonton bisa komen di bawah menurut kalian gimana, di season satunya gimana menurut kalian, gimana menurut review kalian, menurut review kalian gimana ya menurut kalian dari season sebelumnya, ya kan, dari anime-anime yang tadi, dari SS Gridman, terus dari Mobile Suit Gundam, ya kan. Terutama ini nih, ini bisa 8, ini bisa banget 8 cuy season keduanya. Karena komen di bawah yang nonton gitu ya, Mobile Suit Gundam, cerita story-nya gimana gitu ya, kurang lebih gimana ya story-nya, kalian komen di bawah, dan pendapat kalian gimana, dan review kalian gimana ya, dari segi visualnya terus animasinya gitu ya, kalian komen di bawah. Jadi apakah worth it banget buat ditonton ya, jadi masuk wishlist gue anime bagus yang belum gue tonton ya kan, setelah Fate terus Osama Ranking gitu ya, itu apakah Gundam Suit Mobile Suit Gundam ini masuk wishlist anime bagus yang belum gue tonton ya, kalian komen di bawah, karena gue simpen yang bagus-bagus gitu ya. Mungkin itu aja, sekian dari gue, goodbye, dadah.